Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayol hadirun, ayol ikhwah, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tak lupa senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah kembali, kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Ayol ikhwah, ayol hadirun, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji bersama apa yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat Rasulullah SAW untuk para hambanya. Alhamdulillah, kemarin kita sampai pada nasihat yang ke-12 dari bab yang ketiga. Nasihat yang ke-12 dari bab yang ketiga. Kita masuk pada nasihat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asalisata asyarata. Nasihat yang ke-13, maqalah yang ke-13, An Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Ini adalah perkataan dari Hasan al-Basri. Wa huwa min akabiri tabi'in. Jadi salah seorang ulama, Hasan al-Basri ini termasuk dari akabirut tabi'in, ya, para seniornya tabi'in. Beliau mengatakan, man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa la adaba lahu, tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan dan santun, maka dia dikatakan la ilma lahu, tidak memiliki ilmu, tidak dikatakan sebagai seorang alim. Maksudnya yuqtaddu bihi. Ada orang yang pintar ataupun pandai dalam segala apapun, tapi dia tidak memiliki adab, maka la yuqtadu bihi, la yuqtadu bi ilmihi. Ilmu ataupun kepandaian yang dia miliki itu tidak dianggap. Kemudian wa man la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka la dina lahu, tidak, dia itu seolah-olah tidak memiliki agama. La dina lahu maksudnya adalah sama, yuqtaddu bihi, tidak dianggap, ya, agamanya seolah-olah hilang. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu, ya, barang siapa tidak memiliki rasa warok, rasa kehati-hatian, maka la zulfa lahu, dia tidak memiliki kehormatan.
Ayolah hadirun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dari nasihat Hasan Al-Basri ini 3 poin. Ada 3 poin yang sangat penting perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah man la adaba lahu. Maksudnya adalah Syekh Nawawi mengatakan adab kepada siapa? Ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun adab kepada sesama makhluk. Dia ketika hilang adab pada seseorang, sepandai apapun, sepintar apapun dia, itu sama saja, tidak dianggap la ilma lahu, ilmunya itu tidak dianggap. Makanya dalam hal ini para ulama salafus saleh, mereka sangat memperhatikan sekali terhadap adab ataupun sopan santun. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, saya mempelajari adab itu 30 tahun lamanya, sebelum beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Karena bukan berarti setiap orang yang memiliki ilmu, setiap orang pintar itu mereka memiliki adab. Itulah mengapa pentingnya adab. Ada salah satu ulama yang mengarang sebuah kitab, saya kira sudah kenal dengan kitabnya, sudah masyhur, apalagi di kalangan para santri, Ta'lim Muta'alim. Ada kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Imam Az-Zarnuji ini beliau ulama yang hidup pada masa abad ke-13. Ada yang mengatakan beliau hidup di masa abad ke-13, atau ada yang mengatakan juga beliau hidup di masa akhir abad yang ke-12. Dalam muqaddimahnya beliau memiliki keresahan, memiliki kerasahan akan banyak sekali di kalangan thalibul ilmi, banyak sekali mereka di kalangan para tulabul ilmi, orang yang sedang belajar ilmu, mereka pinter, mereka pinter, banyak menghafal hadis, banyak menghafal matan-matan ilmu, tetapi ilmu yang mereka memiliki itu la wasala ilaihi, ilmunya itu sampai tapi sebenarnya tidak sampai, atau bisa dikatakan ilmunya tidak barokah. Karena samroh ataupun buah dari ilmu yang dia dapatkan, buah dari ilmu yang dia miliki itu tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Jelas sekali, ilmu itu akan memiliki samrah, buah, hasil, itu ketika kita setiap mengetahui suatu ilmu kita mengamalkannya. Jadi pada zaman itu beliau Imam Az-Zarnuji merasa gelisah melihat fenomena para talabul ilmi, mereka banyak sekali yang pandai menghafal matan-matan, menghafal hadis-hadis, menghafal Al-Quran, tetapi mereka minim sekali tentang masalah adab. Makanya apalagi zaman sekarang ini yang sangat jauh sekali dari zaman Rasulullah SAW. Berarti kebutuhan kita tentang adab itu lebih, bahkan bisa dikatakan lebih dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Orang kalau misalkan kita katakan mereka memiliki kedudukan, memiliki satu posisi tertinggi di antara kita, pasti dia memiliki ilmu yang lebih di antara yang lainnya. Tapi bukan berarti mereka yang senantiasa memiliki posisi di atas kita itu memiliki adab ataupun sopan santun yang baik. Karena pelajaran ini yang sering kali dilupakan.
Kalau kita berbicara adab ya, kita sangat iri sekali ya dari teman-teman kita ya, teman-teman kita di pesantren-pesantren Nahdliyin ya, mereka sangat memperhatikan sekali terhadap adab mereka sebelum belajar ya. Keberkahan ilmu ini akan dirasakan seseorang ketika mereka memiliki membersihkan niat mereka, membersihkan niat awal mereka belajar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjalani prosesnya dengan penuh kesabaran. Seorang murid ya, ketika melihat saja gurunya jalan ya, itu saking takzimnya, saking tawaduknya kepada gurunya, sang guru, sampai tidak berani untuk memandangnya, memandang mata gurunya. Atau ketika di kelas ya, sang guru izin ya menaruh pecinya saja di meja, itu sang murid pun tidak ada yang berani untuk ya gojek sendiri, main-main sendiri, bahkan keluar kelas tanpa izin. Itu tidak ada. Itu ketika saya dapati, karena beberapa pun saya juga pernah ya bertemu dengan mereka, teman-teman dari kalangan Nahdliyin, dari pesantren-pesantren Nahdliyin, ya kaget ya ketika ketemu melihat santri yang seperti ini, ataupun mereka yang kurang adabnya, sangat disayangkan. Karena apa? Adab itu lebih utama daripada ilmu itu sendiri ya. Orang ketika dalam proses menuntut ilmu ya, dia belum menguasai ataupun belum sepenuhnya memahami apa itu adab dalam thalabul ilmi ya, dia akan kesulitan untuk mendapatkan ilmunya ya. Walaupun santri yang mondok ya, mereka kurang dalam adabnya, takzimnya terhadap ilmu dan ahli ilmu itu sendiri, dia akan sulit untuk memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Makanya dikatakan man la adaba lahu la ilma lahu. Siapapun itu, sepandai apapun yang tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya, kepada sesama manusia, maka dia seolah-olah itu tidak memiliki ilmu. Begitu pentingnya adab ini, perlunya sekali kita mengajarkan kepada anak-anak itu dari usia dini ya, dari usia dini diajari betul-betul tentang apa itu adab kepada orang tua, apa itu adab kepada guru, apa itu adab ketika bersama teman dan lain sebagainya ya. Dan ketika kita mengajarkan pun ya, kita iringi dengan qudwah ataupun contoh ya, teladan ya. Karena ketika pelajaran ataupun nasihat disampaikan dengan disertai dengan teladan ataupun qudwah, itu akan sangat membekas sekali kepada para santri ataupun para anak-anak ya. Kita ambil contoh lah, ketika ada seorang ustadz ya, menyuruh santrinya untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah, tapi kita lihat ya, bahkan mereka ya, asatid ataupun ustadz guru-guru itu malah berada di soft paling belakang, bahkan masbuk ya. Ini akan tidak seimbang jadinya apa yang disampaikan kepada anak-anak ataupun santri dan apa yang dilakukannya. Atau seorang orang tua yang menginginkan anak kita untuk rajin mengaji ya, bisa pandai mengaji, tapi orang tua sendiri kok masih berat untuk belajar ngaji. Itu kan juga salah satu enggak keseimbangan dalam mendidik ataupun mengajarkan anak-anak kita. Saya pernah sampaikan juga ya, bertemu dengan salah seorang pemilik kolam renang di daerah Jepara ya, Andina ya. Namanya Pak Andi ya. Beliau sebelumnya ya orang biasa
ya tidak kenal ngaji, tidak kenal belajar agama, bahkan sholat pun juga masih bolong-bolong ya. Nah, memiliki seorang putri yang disekolahkan di SD Madrasah Ibnu Sina ya, karena di situ ada tahfidnya dan lain sebagainya. Ketika anaknya ini bisa ya mencapai target hafalan yang ada di sekolahan juz 30 ya. Kemudian ditampilkan kepada kedua orang tuanya, lantas setelah itu anaknya balik bertanya kepada bapak, adik sudah membacakan ini surat An-Naba ya, coba gantian bapak ya, adik mau dengar bapak juga membacakan surat An-Naba ya. Seketika itu bapaknya pun langsung sadar ya, langsung kena cambukan langsung itu dari anaknya. Barulah setelah itu beliau ya mau belajar ngaji ya. Mulai dari awal pun tidak masalah, kita mengenal alif ba ta dan cara membaca Al-Quran. Ayol hadirun jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa pentingnya adab qoblal ilmu ya. Belajar adab, belajar attitude ataupun akhlak sebelum kita mempelajari banyak-banyak ilmu. Kemudian yang kedua, wa man la sabara lahu, maksudnya adalah ala tahammulil balaya wa azal khalqi wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi wa ala adail faraidi ladina lahu ya. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran terhadap ala tahammulil balaya, dalam memikul bebannya ujian, wa azal khalqi, dan cacian ataupun makian dari makhluk ya, dari sesama, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan tidak memiliki kesabaran atas beratnya kita menghindari dosa, wa ala adail faraidi, dan bersabar atas kita menunaikan kewajiban kita, maka mereka yang tidak bisa bersabar atas hal itu ladinalahu ya, maka dia dianggap seolah-olah tidak memiliki agama. Ladinalahu. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika apa yang disampaikan Syekh Nawawi Al-Bantani ini ya, kita bisa mengkelompokkan sabar itu atas 3 hal ya. Dalam hadis pun Nabi Muhammad SAW menyampaikan juga as-sabru ala salasati aqsamin. Sabar itu dibagi menjadi 3 ya, meskipun ada yang mengatakan dalam riwayat Tirmidzi itu dikatakan hadisnya dhaif ya, as-sabru ala salasati aqsamin. Namun ketika saya membaca dalam kitab Minhajul Qasidin ya, yang dikarang Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah, kesabaran itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Jenis yang pertama, kesabaran atas mayuwafiqu hawa nafsi, apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita ya. Yang pertama adalah kesabaran yang sesuai ataupun selaras dengan hawa nafsu kita. Misalkan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelebihan harta, kita diberikan banyak kemudahan, banyak bisa melakukan apapun, banyak bisa mampu melakukan apapun, itu pun juga perlu kita menghadapinya dengan kesabaran. Bahkan Abdurrahman bin Auf mengatakan ya, ketika kita diuji dengan musibah, kita mampu bersabar.
Tapi ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sarok, dengan kelonggaran yang begitu banyak, kemudahan-kemudahan yang dapat kita raih dengan mudah ya, yang mudah kita raih, itu kita sangat berat sekali untuk senantiasa bersabar. Ya. Karena apa? Kita memiliki kemampuan untuk mengarah kepada hal yang condong dengan hawa nafsu kita, dan ini sangat berat sekali ya. Dan itulah juga yang sesuai dengan tabiat manusia ya. Bukan berarti ujian itu hanya adalah musibah. Kelapangan ataupun kemudahan yang kita dapati, yang kita rasakan, itu pun juga sebenarnya ujian ya. Dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu rabbuhu, dan mereka ketika diuji Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kelapangan ya, maka mereka akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman, maka mereka akan merasa apa? Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku dengan apa? Kita diberi banyak kemudahan, kita diberikan banyak apa? Kelebihan harta. Tapi sejatinya itu adalah sebenarnya ujian. Dan jenis yang kedua, wasabru ala mukhalafatil hawa ya, sabar atas segala hal yang menyelisihi hawa nafsu ya. Sabar yang menyelisihi hawa nafsu itu ada 3. Yang pertama ya, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar atas perbuatan maksiat ya, atas perbuatan maksiat yang kita hadapi. Dan yang ketiga, sabar atas hal yang kita tidak bisa memilih ya, seperti musibah ya. Dari 3 poin tadi adalah semua itu adalah menyelisihi hawa nafsu. Sebagaimana ibadah ya, nafsu, tabiat nafsu itu benci ya terhadap hal-hal yang berkaitannya dengan ubudiyah. Sebagaimana rasa malas ya. Dari rasa malas ini pasti apa? Tumbuh untuk apa? Bermalas-malasan mengerjakan sholat. Mungkin melihat waktu sholat yang begitu panjang ya, seorang ibu apa? Melihat waktu yang panjang antara sholat isya dan subuh. Atau bahkan seorang ibu-ibu yang sholatnya di rumah ya, sudah capek bekerja, sudah sampai mengerjakan pekerjaan rumah ya, datang waktu isya sudah terlanjur rebahan. Karena tahu waktu sholat isya itu panjang. Dari mana? Dari waktu masuk isya jam 7 ya, kira-kira jam 7 kurang sampai menjelang subuh. Akhirnya apa? Santai-santai ya, leyeh-leyeh, ketiduran labas, bangun-bangun jam 12. Nah, dikira sholat tahajud, nah, ternyata apa? Sholat isya ya. Jadi dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga penuh kesabaran. Salat tadi ya. Kita contohkan ibadah apa? Tilawatul Quran. Ya. Mereka yang sabar atas apa? Tilawatul Quran, kita melazimi qiraatul Quran ini ya, punya target misalkan ya, setiap ba'da salat minimal kita bisa membaca 2 lembar ataupun 1 lembar ataupun 1 muka, terus dilakukan. Nah, ini perlu kesabaran untuk kita bisa beristiqomah dalam hal ini. Mereka yang bosan ya akan bosan, mereka yang lelah ya akan lelah, mereka yang jenuh pun juga akan jenuh. Ketaatan yang lainnya, coba apa kajian ataupun kita berangkat ngaji ya. Ketika kesabaran dalam hati ini tidak ada, tidak hadir dalam hati seseorang ya,
Mereka yang jenuh pun juga akan jenuh selesai, tidak mau berangkat lagi. Ataupun mereka yang capek, yang merasa capek dalam ketaatan, tidak memiliki kesabaran atas ini, mereka akan selesai di pertengahan jalan. Makanya dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita perlu bersabar. Kemudian yang kedua, sabar atas maksiat. Ya. Sabar ketika kita menghadapi maksiat. Sabar ketika kita berpeluang, ya. Kita diberikan kemudahan berpeluang untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Dan ini tentunya ya, kesabaran yang sangat luar biasa sekali. Dengan apa? Mungkin zaman sekarang ini ya, kita sangat mudah sekali ya, mudah sekali melihat keburukan, menyaksikan, mendengar bahkan berita-berita tentang apa ya, perbuatan-perbuatan mungkar dan sebagainya itu, ataupun keburukan-keburukan yang ada. Dari mulai dosa mata, dari mulai dosa melihat, dari mulai dosa mendengar ya, ataupun dosa lisan dengan ucapan, itu sangat mudah sekali kita jumpai. Dan kesabaran dalam menghadapi itu sangat sekali kita butuhkan. Kemudian yang ketiga tadi, dan sabar atas hal yang kita tidak bisa memilih. Berarti apa contohnya tadi? Musibah ya. Musibah mungkin dengan kematian orang yang kita sayangi. Musibah dengan kita diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dengan apa? Kita diberikan sakit ya. Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada kita sakit. Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada kita diambil hartanya ya. Dan semua itu ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memberikan janji kepada mereka-mereka yang mau bersabar. Mungkin kalimatnya sederhana, sabar. Mungkin sederhana, sabar. Tetapi dalam mengamalkan ini, ketika kita menghadapi 3 kondisi tadi, dalam melaksanakan ibadah, dalam menghadapi maksiat, dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita ya, itu perlu pembiasaan dan perlu pelatihan yang kuat. As-sabru bitasabur. Sabar itu bisa dengan apa? Kita senantiasa membiasakan sabar. Sabar ya. Dalam sholat pun kita biasakan sabar menjalani ibadah sholat ya. Dalam tilawatul Quran kita biasakan sabar ya. Dilawan rasa malas, kita sempatkan barang sehari kita jangan sampai ya, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Ini muhasabah bagi kita semuanya ya. Berapa banyak kita, mohon maaf, membuka HP kita daripada Al-Quran ya. Sebenarnya ini muhasabah bagi kita semua ya. Karena apa? Tadi perlu kesabaran yang kita seriusi, perlu kekuatan sabar yang besar dalam hati kita untuk mendorong langkah kaki kita, untuk menggerakkan hati kita, menggerakkan lisan kita ya, mengistiqomahi ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang kita lakukan dalam keseharian. Dalam hal yang mubah tadi ataupun hal yang selaras dengan hawa nafsu pun ya, kita juga dituntut untuk senantiasa sabar. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun juga akan diberikan kepada mereka yang senantiasa bersabar ya, sebagaimana kisah dari Nabi Daud ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 249 ya, itu dikisahkan bala tentara yang dipimpin oleh
Jalut. Bala tentara yang dipimpin oleh Jalut, falamma fasala Tolut ya. Ketika gerombolan kelompok tentara dari Tolut, falamma fasala Tolutu bil junudi, dengan tentaranya itu ketika perjalanan ingin menghadapi pasukan Jalut ya, pasukan Jalut, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sungai ya, diuji dengan sungai. Sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, jauh, jelas ya, mereka merasakan kehausan ya, haus, lapar dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan apa? Ada sungai. Sebelum memasuki sungai ya, komandan Jalut ini mengatakan kepada Tolut ya, komandan Tolut ini mengatakan kepada pasukannya ya, janganlah kalian meminum air sungai ini ya, janganlah kalian meminum air sungai ini kecuali hanya satu gayung ataupun satu cidukan tangan ya. Maka barang siapa mereka yang minum ya, maka bukan termasuk golongan dari pengikutku, tentaraku, maka mereka yang hanya mengambil satu ciduk ataupun satu gayung aja pakai tangan ya, maka dia termasuk dari pengikutku. Lantas mayoritas sebagian besar pasukannya ini pada minum air sampai mandi di sungai dan lain sebagainya, terlalu berlebihan, tidak memperhatikan apa yang disampaikan komandannya ya. Karena apa? Kalau sudah kenyang, sudah bersenang-senang di sana, wah ini airnya sangat segar, jalan di gurun pasir yang sangat panas ya, dapat air kok cuman boleh ngambil satu ciduk saja, kan eman-eman gitu ya. Nah, setelah mereka menikmati air sungai tersebut, maka timbul rasa malas. Mereka sebagian besar tentaranya tidak jadi berangkat perang. Lantas salah seorang ada yang mengatakan, wah ini kita tidak mungkin ini untuk mengalahkan pasukan Tolut ya. Mereka terkenal dengan apa? Badannya yang fisiknya yang sangat besar ya. Dengan tentara jumlahnya yang lebih banyak dari tentara kita, dan dikurangi dengan pasukan apa? Yang tadi terlena dengan ujian sungai ya. Maka salah seorang mengatakan ya, berapa banyak kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin ya. Ada yang mengatakan berapa banyak ya, sekelompok mereka kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan setelah itu, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ketika Jalut ini menghadapi bala tentara dari Tolut yang begitu banyak dengan perlengkapan yang sangat luar biasa, maka beliau mengatakan qalu rabbana, ya Allah berikanlah kesabaran kepada kami dan kuatkanlah, kokohkanlah ya pijakan kami ataupun keteguhan kami menghadapi pasukan Tolut. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, dengan sabaran mereka menghadapi ujian-ujian, dengan kesabaran mereka menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin videonya dulu pernah disetel di sini ya, di kajian Husnudzon ya. Seorang anak kecil Nabi Daud mengalahkan Tolut ya. Mengalahkan Tolut yang di video kan diilustrasikan sebagai orang yang besar dengan perlengkapan yang sangat lengkap dalam bertarung melawan Nabi Daud kecil, seorang anak-anak hanya menggunakan ketapel
hanya menggunakan ketapel itu bisa mengalahkan seorang yang memiliki perlengkapan yang lengkap ataupun memiliki perawakan yang besar. Dan itu adalah atas kesabaran mereka, ya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membersamai orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, wa man la wara'a lahu 'anil maharimi wa syubhat la zulfa lahu, ay la martabata lahu indallahi wa la qurbata lahu minallahi ta'ala. Barang siapa yang tidak memiliki rasa hati-hati, warok, sifat warok tidak dia hadirkan dalam hati, atas apa? Atas hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang syubhat, maka sungguh la zulfa lahu, maka dia dianggap tidak memiliki zulfa, keutamaan ataupun kehormatan. La martabata lahu, maka dia tidak memiliki martabat di mata Allah Subhanahu wa taala, wala qurbata lahu minallahi taala, dan dia tidak memiliki kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat warok yang sangat kita harus jaga betul terhadap apa? Anil maharimi, dan bahkan hatta perkara-perkara yang syubhat. Ya. Karena apa? Orang yang terbiasa dengan hal-hal yang haram, orang yang terbiasa tidak hati-hati terhadap perkara-perkara yang haram, ya, dia akan berat sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa makan makanan haram, terbiasa minum minuman haram, maka dia akan berat sekali, ya, akan sulit sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam ini sangat memperhatikan betul atas apa? Perkara makanan, perkara apa yang kita kenakan, perkara apa yang kita masukkan dalam mulut. Tadi disampaikan juga hatta perkara yang syubhat, perkara yang masih samar-samar. Ya. Pernah kita sampaikan juga tentang apa? Syubhat satu butir telur. Ya. Syubhat satu butir telur yang menjadikan apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu doa atas penduduk Irak dengan apa? Diberikan pemimpin yang zalim. Ya. Atas apa? Mereka tidak peduli dengan syubhat dari satu butir telur. Ya. Pernah juga kita melihat ya video dari siapa? Ustadz Adi Hidayat, ya. Hal yang dijaga orang tuanya apa? Adalah makanan yang masuk dalam perut. Ya. Beliau mencontohkan dengan apa? Sampai yang rawan sekali itu adalah perkara-perkara yang disembelih, ya. Sesembelihan. Ya. Sesembelihan ini beliau memberikan contoh ayam, ya. Ketika orang tua beliau Ustadz Adi Hidayat ini membeli ayam, tidak mau dipotongkan langsung, enggak, ya. Cari tempat pemotongan yang dipercaya, kemudian si tukang potong ini harus nurut apa yang dikatakan ibunya, ya, disembelih dengan sesembelihan yang syar'i, ya, disembelih dengan sembelihan yang benar, ya. Sampai mengucapkan bismillah, kemudian sampai terputus urat dari hewan tersebut, ya, sampai mati dengan baik, baru beliau mau, ya. Nah, hal yang sesembelihan ini, perkara yang syubhat ini, ya, itu sangat mudah sekali kita dapati, ya. Makanya kalau kita bisa menghadirkan syubhat ini, ya, lebih amannya kalau pengen makan ayam ya sembelih sendiri. Bukan sekedar ayam, bakso pun itu juga sama. Ya. Ketika saya di Solo pun, ya, Ustadz saya mengatakan saya tidak mau makan bakso di Solo kecuali di baksonya Pak Muslim. Ya.
diberikan bakso ke siapapun tidak pernah mau makan. Karena apa? Yaitu memiliki sifat kewaroan, hati-hati. Ya. Ya. Hati-hati ini adalah sifat kehati-hatian kita dari perkara-perkara yang syubhat. Kenapa tidak mau bakso selain baksonya Pak Muslim? Karena beliau kenal Pak Muslim, ya. Punya penggilingan sendiri, ya. Menyembelih juga menyembelih sendiri. Dan bakso Alek, ya, bakso Alek itu ya termasuk bakso yang terkenal di Solo, ya. Bakso yang terkenal di Solo, dan itu juga beliau termasuk Muslim yang baik, ya, yang memiliki ownernya termasuk Muslim yang baik. Nah, selain itu tidak mau. Dan ada juga mereka yang tidak mau makan, mohon maaf ikan lele, ya. Karena apa? Khawatir lele yang kita makan itu, mohon maaf, lele biasanya dikasih makan apa? Bangkai, kotoran dan lain sebagainya, nah, sembarangan. Dan itu statusnya adalah hewan jalalah, ya. Hewan jalalah ini, ya, masih syubhat, ya, tidak boleh, harus kita karantina terlebih dahulu. Mungkin kita berikan makanan-makanan yang baik, ya. Kita berikan makanan-makanan yang baik sehingga setelah itu kita konsumsi, ya. Pengalaman saya ketika di Wonosobo, masyarakatnya itu tidak memiliki sapi tank, tapi banyak yang memiliki kolam lele. Saya tinggal di sana 1 pekan, ya. Pas ada pelatihan dakwah di sana, tinggal di panti, bawah panti itu ada kolam lele. Dan ketika saya masuk ke kamar mandi, mohon maaf, itu ya tidak ada, langsung blong ke bawah ada kolam lele. Baru hari pertama, ya, malamnya kita dimasakkan lele. Nah, saya hati-hati, ya. Nyuwun sewu Pak, ngapunten, saya tanya kepada bapak yang masakan, Pak niki lelenya tumbas teng peken apa mancing? Oh niki mancing Mas, teng wingking gitu. Lah kapan mancingnya Pak? Oh mboten napa-napa Mas, ya nembe mau pagi, udah saya bersihkan gini dan sebagainya. Nah, saya sampaikan baik-baik dan memberikan penjelasan juga kepada bapaknya. Nah, akhirnya beliau bisa memahami kita, dan setelahnya pun kita ya dimasakan ala kadarnya, ya tahu tempe dan sebagainya. Nah, itu kebiasaan masyarakat sana seperti itu. Jarang mereka yang memiliki sapi tank, tapi banyak yang memiliki kolam lele. Daerah Kepil ya, di Wonosobo daerah Kepil, sangat masih agak pelosok itu tempatnya. Nah ini kita sebagai muslim yang baik, ya, harus juga menjaga diri kita, menghadirkan sifat warok, ya, hati-hati terhadap perkara yang haram, bahkan hatta perkara yang syubhat. Wah, terus setelah ini pada trauma, ya, tidak mau makan lele ayam potong nih. Ya, ketika kita pengen hati-hati ya tidak masalah, ya, kita hati-hati beli ikan-ikan laut yang jelas halalnya, itu tidak masalah, karena bangkainya pun laut pun juga halal, ya. Nah, ini demi menjaga diri kita, ya, demi menjaga kualitas ibadah kita. Nah, ketika hal itu bisa kita jaga dalam diri kita, ya, maka insyaallah, ya, kita akan mudah sekali untuk memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 nasihat yang disampaikan Hasan Al-Basri, ya. Beliau menasihatkan kepada kita semuanya akan hakikat ilmu, kesabaran dan rasa warok, ya. Ilmu adab yang begitu pentingnya kita pelajari bersama, dan kesabaran yang perlu kita hadirkan senantiasa dalam keseharian kita, dalam menjalankan ibadah, dalam menghindari maksiat. Kemudian sifat warok kita terhadap hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, hatta perkara-perkara yang syubhat, sampai perkara-perkara yang syubhat, sehingga ketika itu bisa kita miliki atau kita hadirkan dalam diri kita, insyaallah
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibimbing ya, kita akan dimudahkan ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi hambanya yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekiranya yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillah wa qali hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.